datang untuk beribadah di Gereja Batang Pembelum. Saya ingin menyampaikan warta jemaat pada Minggu tanggal 13 Desember 2020. Majelis Jemaat GKE Batang Pembelum mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi semua anggota Jemaat GKE Batang Pembelum serta warga jemaat yang baru beribadah di Gereja Batang Pembelum, bagi saudara-saudari yang berdomisili di wilayah Majelis Jemaat GKE Batang Pembelum dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKE Batang Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada sekretariat di kantor Majelis Jemaat GKE Batang Pembelum Palangkaraya pada hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9.00 sampai 12.00 WIB. Adapun pendeta diakon yang bertugas pada minggu hari ini, yaitu pimpinan kebaktian Bapak Pendeta Walter Supap MD, dibantu dengan pendeta diakon Yayo Susanti, Diakon Samson S. Nyarang, Diakon Erik Lidese, Pendeta Dr. Andes Endral Gandhi, saya sendiri Pendeta Dr. Randa Ambon, Penetua Dr. Andes Effendi Iban, Diakon Johnson, Diakon Ronald, pemain organ Eprim, pemandu lagu Nopentri dan Elta, mengisi puji-pujian Lara Logensa. Kemudian pada Minggu 20 Desember 2020, kebaktian yang dilaksanakan pada pukul 8 WIB, liturgi Advent yang keempat, pimpinan kebaktian Ibu Pendeta Itayani Tidalip, dibantu Penetua Diakon, Penetua Harum SPD, Diakon Pran Henry Andria dan Irwan S. Limbai, SE, Penetua Matias S. Gaman SH, Penetua Rombon Wisarudin, Diakon Wiltin, Diakon Egeng Hareman, Diakon Yeti Erniwati, Ika Lestari sebagai pemain organ, pemandu lagu Kartono dan Christian, dan puji-pujian Elta Veronica. Selanjutnya untuk berita tambahan, selanjutnya untuk ini dulu ya, ulang tahun pernikahan dan kelahiran bagi warga jemaat dari tanggal 12 sampai 19 Desember 2020. Nas untuk Anda, Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Selanjutnya untuk berita tambahan, tidak ada perubahan. Yang saya bacakan hanya poin yang ke-13. BPH Majelis GKE Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah dan selamat bergabung menjadi anggota Jemaat GKE Batang Pembelum untuk keluarga Agus Preli Christian sebagai kepala keluarga dan Yuliana Stepani sebagai istri, kemudian Siline Nigita anak, Harel anak, dengan alamat Jalan Krishna 9. Bagi keluarga yang saya sebutkan tadi, kalau ada datang dimohon berdiri. Ada? Oh tidak ya, tidak ada datang. Kemudian berita tambahan, ini berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Aci atau istri almarhum Lumendi Seses pada hari ini Minggu jam 12 malam di Rumah Sakit Dr. Silpanus dan telah dikebumikan tadi malam
jam 3 dini hari. Selanjutnya diberitahukan kepada seluruh Jemaat GKI Batang Pembelum bahwa kebaktian tatap muka pada hari Minggu sepanjang bulan Desember untuk sementara ditutup dan akan ada pemberitahuan selanjutnya kalau diadakan tatap muka kembali. Demikian untuk diketahui. Demikian berita Jemaat untuk kita pada hari ini. Oh, ini ada lagi ya berita Jemaat. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi semua ini yang sudah ini. Kemudian tema Natal kita pada tahun ini 2020, mereka akan menamakannya Immanuel. Terdapat dalam Matius 1 ayatnya yang ke-23. Ya, demikian untuk berita Jemaat. Selamat beribadah. Salam. Tuhan Sang Pemelihara telah menyatakan kasih-Nya bagi kita hari ini, menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent ketiga. Kita gembira karena kedatangan Tuhan Yesus Sang Penebus. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah nyanyian para malaikat kepada para gembala di padang Efrata, dan mereka menyambutnya dengan rendah hati dan tulus. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia membawa sukacita bagi manusia. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 119, bait yang pertama. Hai dunia gembiralah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat PKJ (63) bait yang pertama dan yang kedua. Kepada jemaat, persilakan duduk kembali. Berkumandang di angkasa raya, sangkakala surgawi megah, bergembira menyambut sang raja yang lahir di kandang sepi. Soroknya nyanyikanlah kedudukan
Kepada seluruh jemaat, dipersilakan untuk berdiri untuk pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah yang kita seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu dengan gentar dan takut karena Engkau Allah yang adil, baik dan kudus. Dosa yang menimpa kami membuat kami kehilangan sukacita oleh berbagai hal. Seringkali kami mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh juga melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Tetapi Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami mampu melakukan yang baik dan benar dan setia mengikuti Yesus Kristus hingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kita menyanyi NKB 65 bait yang pertama dan yang kedua. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih yang mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, enyahkan cemas. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhanlah Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadikan keselamatanku. Maka kamu akan menimpa air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Jemaat silakan duduk. Pembacaan Alkitab. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Hingga saat ini Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melangkah ke gedung gereja ini, untuk kami bersama-sama menaikkan puji syukur kami, mendengarkan bagian dari firman-Mu, dan kami akan membacakan bagian dari firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan, biar kami menjadi ladang yang subur untuk tumbuh dan berbuah firman-Mu ini. Pakailah kami Tuhan, dan biarkanlah Roh Kudus bekerja di dalam kami, memberi kami kekuatan, pengertian, sehingga kami mendapat hikmat untuk mengerti akan firman-Mu selalu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 11 dan ayat yang ke-16. Demikian saya bacakan.
Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya dan di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertaimu." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat yang ke-16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di Adventus ketiga ini kami bersyukur boleh beribadah dan boleh mempersiapkan bahan ibadah melalui fasilitas elektronik untuk jemaat yang beribadah di rumahnya masing-masing. Kami mohon Roh Kudus datang ke hati kami, perasaan kami, agar kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan di hari Minggu ini. Bapa kami mohon juga Roh Kudus menerangkan, menjelaskan firman-Mu untuk kami, ajaran-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu ke dalam hati kami melalui pemberitaan firman. Karena kami selalu merasakan kehadiran Tuhan selama ini. Bahkan kami selalu menanti terus kehadiran Tuhan berupa berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan keluarga yang berduka juga, sehingga boleh menyerahkan kedukaan mereka hanya kepada Tuhan yang sanggup merubahnya menjadi kesukaan dan pengharapan dan kehidupan kekal. Kami mohon Roh Kudus bekerja untuk kami sekalian. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja kita diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, demikian bunyinya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat hari Minggu. Dan kita telah memasuki pentus yang ketiga. Saya buat subtema kita, kalau punya GKE, kasih yang berkorban, tapi saya tambah lagi, yaitu bukti bahwa Yesus Tuhan dan jawaban Maria atau respon Maria. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang beribadah di gereja ini, bahkan yang di rumah masing-masing, yang sedang mengikuti langsung siaran ini, dan yang nanti di rekaman mulai jam 3 lah bisa dilihat, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa firman Tuhan tentang pemberitahuan tentang Yesus lahir ini tujuannya untuk menegaskan bahwa Yesus lahir ini betul-betul dari kuasa Tuhan. Sebagai bukti bahwa dari kuasa Tuhan, kita mulai melihat pertama, ada malaikat Tuhan yang bernama Gabriel yang mendatangi Maria. Jadi malaikat itu baru bisa menyampaikan sesuatu karena dia memang pesuruh. Kalau Tuhan yang memerintahkannya, dan malaikat Tuhan, memang ada malaikat yang ada malaikat tidak Tuhan, ya. Yang menggodai Hawa, malaikat yang jadi setan gitu ya, Lucifer gitu. Malaikat Lucifer. Kalau ini Gabriel, malaikat yang punya setia dengan Tuhan. Ini buktinya, malaikat ini memberi salam. Salamnya tadi dikatakan dikaruniai Tuhan, atau Maria diberikan salam bahwa dia dikaruniai Tuhan. Yang kedua, ada nasihat dari malaikat. Nasihatnya supaya jangan terkejut, supaya jangan takut, karena dia beroleh kasih karunia dari Allah sendiri. Itu nasihat dari malaikat. Dan malaikat juga memberitahu kepada Maria jenis kelamin. Bayangkan, belum mengandung, hanya diberitahu bahwa Maria, kamu dipakai Tuhan, kamu dipilih Tuhan, dimintai Tuhan untuk mengandung. Dan yang akan dikandung nanti, dasarnya tadi karena Maria ini orang yang dikaruniai Tuhan.
Pasti ada dasar-dasar kenapa terpilih Maria dari sekian banyak perempuan gitu ya. Dan dikasih tahu yang ketiga tadi, dasarnya sudah dikasih tahu jenis kelaminnya. Zaman sekarang orang tahu kalau sudah terbentuk janinnya, dan itu pun beberapa bulan. Mungkin 2-3 bulan, saya belum sempat lihat kapan USG bisa melihat jenis kelamin seseorang. Ini belum ada, sudah dikasih tahu jenis kelaminnya oleh malaikat untuk Maria. Dan sudah dikasih tahu nama, itu lumrah. Kita bisa kadang-kadang belum menikah orang sudah mempersiapkan nama anaknya. Oke lah itu. Tidak menjadi permasalahan. Sudah diberi nama Yesus tadi ya. Yang luar biasa lagi, bukti ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Status dan jabatannya sudah diberitahu. Kita ini syukur-syukur, kira-kira mudah-mudahan anak saya jadi. Mudah-mudahan saja ya. Mudah-mudahan anak jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi bupati, mudah-mudahan ya. Tapi Yesus belum lahir, hanya informasi dulu, kabar saja. Nanti anak ini statusnya menjadi besar, menjadi anak Allah yang maha tinggi, mewarisi takhta Daud, raja atas keturunan Yakub. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Yesaya, Yeremia. Jadi perjanjian lama termasuk tadi 2 Samuel sudah memberitahukan, sudah menubuatkan bahwa jabatan, tugas, dan kerajaannya tadi dikatakan kokoh dan tidak berkesudahan. Walaupun ada upaya untuk mencekal, menghapus, meniadakan kerajaan Allah atau berita tentang Yesus atau kemajuan tentang Kristus, tetap kokoh. Berita dari malaikat yang selanjutnya, terjamin kudus, atau istilah halal gitu ya. Yang kamu lahir nanti jamin kudus, tidak orang sembarangan, tidak hal yang sembarangan. Oleh Roh Kudus, mengandung oleh Roh Kudus, bukan oleh siapa-siapa gitu ya. Dan dikuasai, dilindungi, dinaungi oleh Allah sendiri. Bahkan nanti dia anggap anak yang kudus, dia anggap anak Allah. Dan dijamin, ada contohnya, saudara sepupunya Maria sudah 6 bulan, yang sudah mandul dan sudah tua, tidak mungkin lagi melahirkan, atau hamil ya, yaitu Elizabeth, sanak Maria. Itu dasar bagi kita bahwa Yesus ini betul Tuhan. Karena banyak orang belum percaya kepada Yesus karena mereka menganggap Yesus itu tidak Tuhan. Nah, kita ini sudah percaya Yesus Tuhan ya, saya tidak meragukan. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan percaya Yesus juga kalau Bapak Ibu, anak-anak muda juga ya, mempercaya atau mengetahui pengetahuan kita tentang Yesus itu manusia. Tidak akan kita nyebut namanya aja, ngapain? Walaupun hebatnya dia, seperti Rasul Paulus itu, ngapain kita nyebut-nyebut Rasul Paulus dalam doa kita? Hebatnya luar biasa, karena dia manusia, ngapain? Daud juga. Nah, jadi ngapain kalau dia statusnya memang manusia, ngapain disebut-sebut namanya dalam doa ya? Tapi karena dia Tuhan,
ya kita sebutlah, kita sembahlah. Tapi kalau dia manusia ngapain? Nggak usah lah. Nah jadi dijelaskan tadi ya, sejak informasi tentang akan mengandung pun datangnya dari malaikat Tuhan. Ya Tuhan juga tidak, Allah ya menjadi pertanyaan kenapa Allah mau jadi manusia, ya itu rahasianya Tuhan ya. Dan memang misinya menyelamat manusia. Sudah memang pakai raja-raja, pakai Daud, pakai manusia langsung menyelamat kemuliaan Tuhan, enggak, gagal terus kan. Lain juga kalau memang murni Tuhan yang jadi manusia. Bahkan nabi-nabi yang memang luar biasa tapi gagal terus. Daud gagal terus. Selumu gagal. Pernah Tuhan perjanjian lama dia pakai hakim-hakim, dia pakai raja-raja, bermacam cara mau menyelamat manusia ini supaya menyembah Tuhan taat dan setia dan sanggup. Gagal semua. Para pendeta pun banyak gagal. Termasuk saya pikir gagal juga mungkinnya, nggak akan bisa seperti Yesus. Nggak berbuat dosa. Untuk menjadi contoh yang murni, yang teladan, yang sempurna. Makanya Yesus, Allah, kalau gitu saya sendirilah jadi manusia. Nah itu kita bercoba bernalar saja ya, berpikir. Tapi saya yakin ada rahasia lain yang lebih dalam dari itu. Jadi sudah dibuatkan dalam perjanjian lama, jadi nggak terkejut lah, jangan terkejut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita melihat apa jawaban, apa respon dari Maria. Maria kan terkejut, itu yang pertama. Terbayangkan trauma yang luar biasa ya, terkejut yang luar biasa. Siapapun, apalagi kaum perempuan, belum diapa-apaan dibilang langsung akan dipilih Tuhan untuk jadi ibu. Pasti dia terkejut. Tapi bagaimana sikap terkejutnya juga sebagai manusia, dia bisa terkejut, tapi sebagai manusia yang terpilih oleh Tuhan, atau mungkin karena ada kelebihan dia, mulai ketaatan dan kesetiaannya dalam hidupnya. Sikap kedua dari Maria adalah bertanya dalam hatinya dan merenungkan. Jadi dia tidak semata-mata protes, tidak semata marah, tidak terima, kecewa, menolak berita itu ya. Tapi dia bertanya-tanya dalam hatinya, lalu dia renung-renungkan dalam hatinya, dalam pikiran perasaannya, pertimbangkan sematang-matangnya. Diskusikan, musyawarahkan, pasti dia diskusikan dengan orang tuanya ya. Apa ini kejadian begini? Berita begini untuk saya. Bagaimana cara menghadapi, menerimanya? Dan yang ketiga Maria mohon jaminan juga. Kita salut juga dia ya. Bagaimana malaikat? Saya kan belum bersuami. Masih tunangan dan belum berbuat apa-apa. Anda mengatakan saya akan hamil lah, intinya begitu ya. Apa jaminannya? Saya akan dicemuhin orang, aib, hal yang tidak benar di tengah masyarakat, melanggar etika, melanggar adat. Sampai sekarang saya rasa ya, nggak ada yang nggak malu kalau menikah atau hamil tidak jelas hubungannya. Baru-baru saya sudah anaknya 2, merasa bersalah terus warga jemaat ya. Sudah adat, sudah nikah disetujui oleh orang tua masing-masing, disetujui oleh adat. Tapi Pak, saya belum pemberkatan nikah secara Tuhan, secara gereja. Merasa bersalah masih.
Nah itu, apalagi Maria. Belum ada apa-apanya. Jadi makanya dia minta jaminan. Apa nanti jaminannya? Kalau saya nanti dicemoohi orang. Makanya tadi jaminannya dikasih tahu oleh malaikat. Yang kamu kandung itu bukan perbuatan orang. Ini dari Allah, dari Roh Kudus. Dan dia ini kudus, anak Allah, maha tinggi. Kerajaannya kokoh. Ya, sekarang buktinya kokoh ya kerajaannya. Yang asalnya di Israel kok sampai ke pelosok dunia sudah ada kerajaannya. Berkembang terus, maju terus. Itu bukti bahwa Yesus itu Tuhan dan tidak sia-sia kita menyembahnya. Adapun pesan dari firman Tuhan ini yang pertama, mari kita tidak ragu lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak ragu tapi pegang teguh percayaan kita ini. Dan kita bisa memperjelaskannya. Bisa menjelaskan. Karena masih banyak orang yang tidak mempercayai Yesus Tuhan. Itu yang pertama. Makanya tugas kita. Bagaimana caranya menyampaikan bahwa Yesus ini Tuhan. Kalau orang tahu Yesus ini Tuhan, ya semua orang pasti menyembahnya. Yang masalahnya orang masih tidak tahu. Dan kadang-kadang kita yang sudah percaya Yesus tidak tahu menjelasnya. Nah hari ini diberi teori, ilmu, ajaran, pengetahuan tentang cara menjelas Yesus yang kami sembah ini gini loh. Kalau dia lahir oleh Yusuf, ngapain kita nyembah-nyembahin? Untuk apa nyembah dia ya? Walaupun hebatnya luar biasa. Ini jelas dari malaikat, dari Tuhan, Roh Tuhan ya. Oleh sebab itu kita semakin percaya dan semakin menyembah. Pesan yang terakhir, kita ikuti teladan Maria. Kalau Tuhan menghendaki kita, jangan kita protes, marah-marah, nulak-nulak, ngundur diri, menyembunyi diri. Kan Tuhan telah datang kepada kita. Sejak kita dibaptis oleh orang tua kita, sejak kita angkat sidi, sejak kita pemberkatan nikah, sudah Tuhan datang kepada kita, memberi salam untuk kita. Kamu dikaruniai Tuhan, kamu dipilih Tuhan, kamu dijadikan orang kudus. Ku malas ke gereja, malas baca Alkitab. Tidak bersedia protes dengan Tuhan lagi. Macam-macam ya. Ataupun mungkin kita jadi orang Kristen kok ada masalah. Kan kayak untuk saat Maria menerima ini masalah. Walaupun ini saya pikir tidak datang dari Tuhan, mungkin seizin Tuhan peristiwa menimpa kita. Lalu kita protes juga dengan Tuhan. Kalau Maria, walaupun resikonya pasti di tengah masyarakat, ya ada yang mencibir, ada yang ya namanya mulut banyak, macam-macam komentar orang ya. Tapi Maria katakan, jadilah kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita orang percaya, kita selalu berserah kepada Tuhan sebagaimana keteladanan Maria. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan memberkati kami. Memberkati pengetahuan kami. Pengenalan kami akan Tuhan Yesus. Walaupun kami sudah sekian lama menjadi pengikut, pengidola dan yang kami sangat percaya Yesus. Tapi kami mungkin tidak tahu bagaimana mencerita riwayatnya, latar belakangnya Yesus sebagai Tuhan. Dan bahkan kadang-kadang kami dipertanyakan atau juga diejek, dianggap menyembah manusia bukan Tuhan.
Tapi dengan pengajaran hari ini kami dipertegaskan bahwa kami tidak salah menyembah Yesus adalah Tuhan. Dan kami mohon iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Dan kami mohon juga kami mampu menjelaskannya. Kalau ada orang yang penasaran atau mau mengetahui tentang Tuhan, mengetahui siapa Yesus, bahkan berusaha memancing orang supaya kami bisa menyampaikan sehingga orang mau mendengarkan penjelasan kami tentang Yesus adalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga mau meneladani sikap Maria sebagai wakil manusia, wakil kehidupan di dunia ini, yaitu Maria, dalam menyikapi peristiwa berita kehadiran Yesus yang harus memakai dia dan harus melewati kandungannya. Secara etika, secara adat istiadat itu ada semacam pelanggaran adat manusia, tetapi dia bisa menerima apabila itu kehendak Tuhan, dan dia selalu berserah dan menyerahkan diri kepada Tuhan, dan ternyata tidak sia-sia juga Maria dipakai Tuhan. Demikian kami mau ikut keteladanan Maria Tuhan. Bapa kami mau serahkan hidup kami minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin panjang umur disertai sehat badan, diberikan akal budi, hikmat dan kepintaran dan tenaga, sehingga kami bisa berpikir dan bisa bekerja. Kami mohon berkati apa hasil pemikiran kami, sehingga pemikiran kami yang baik akan keluar dengan ucapan-ucapan yang baik, dan kesehatan dan kekuatan yang prima dari Tuhan kami bisa bekerja dan beraktivitas menjalankan tugas keahlian kami, jabatan kami, usaha kami, dan kami mohon Tuhan mengaruniakan apa yang menjadi kebutuhan kami tiap-tiap hari. Bahkan juga kami akui memerlukan persiapan masa depan anak dan turunan kami. Dan kami juga sebagai orang percaya mau memakai kekayaan dan berkat Tuhan untuk kami mengabarkan, memberitakan dan memperlihatkan kemuliaan Tuhan dengan membangun gereja, membangun fasilitas, membiayai fasilitas pemberitaan firman Tuhan sebagaimana zaman hakim-hakim zaman raja. Zaman dulu Tuhan sempat dibiarkan di kemah-kemah. Tuhan mau juga tinggal di rumah. Kalau zaman sekarang boleh rumah-rumah gereja, kami yakin kuasa Tuhan ada tinggal di sana. Simbol kemuliaan Tuhan itu ada di gereja. Nah, sebab itu bantulah juga kami dalam proses kami sedikit demi sedikit membiayai pembangunan gereja kami yang baru. Bapak kami dan juga kami mohon bantuan dari pihak lain supaya bisa mengalirkan dana ke pembangunan tersebut. Bapak kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan datang memberikan kesembuhan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari kami, orang tua kami yang lanjut usia, yang sakit, yang janda, yang duda, yatim piatu, anak terlantar, kerasukan setan, cacat, dan yang masuk penjara. Tuhan kuatkan, hibur, beri semangat, beri kesembuhan, beri pegangan hidup, pengharapan agar mereka berserah kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkehendak, nyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Bapa kami kembali mohon Tuhan memberkati gereja kami, agar gereja kami khususnya GKI dan seluruh gereja di dunia boleh bersaksi, bersekutu dan melayani dan memberitakan nama Tuhan. Bapa kami juga mohon Tuhan kembali melindungi kami dari sakit penyakit, khususnya untuk keluarga duka. Indo Aceh, anak-anak, menantu, cucu, dan sanak saudaranya. Kuatkan mereka ya Tuhan, berikan keyakinan dan pengharapan.
agar mereka menerima kehendak Tuhan. Melewati penyakit COVID, ibu harus dipanggil ke hadapan Tuhan. Kiranya mereka semua berserah kepada Tuhan. Dan kami mohon daya tahan tubuh untuk keluarga, sehingga mereka boleh dihilangkan penyakit dari mereka. Bahkan mungkin orang-orang yang merasa menyadari diri mereka pernah kontak langsung dengan keluarga, kiranya mereka bisa dengan hikmat merawat diri. Bahkan mungkin mereka juga tidak akan dulu kontak dengan orang lain, di rumah masing-masing isolasi mandiri dulu. Siapa yang merasa kontak, bahkan kalau mereka memang merasa ada hal-hal yang beda, kiranya mereka tidak mendiamkan diri, supaya cepat memeriksa diri, supaya cepat penanganan kalau ada virus sudah terjangkit dalam tubuh siapapun ya Tuhan. Ya Bapa kami kembali juga mohon Tuhan memberkati pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, supaya mereka boleh memimpin negara dengan kekuatan, hikmat, akal budi dari Tuhan, sehingga bisa menciptakan suasana aman, tentram, dan bisa melaksanakan pembangunan mental dan pembangunan spiritual atau pembangunan fisik. Ya Allah, kami juga kembali memohon Tuhan menambahkan sukacita, semangat, dan bahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Dengarkanlah semua doa jemaat yang tidak terucapkan oleh kami hamba-Mu. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, umat dan bangsa dan negara umat manusia ini. Ya Tuhan, inilah seru doa kami yang kami lengkapi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati, hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Mari kita menyerahkan persembahan syukur, nas pengantar, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemayan, serta memberitakan perbuatan masrur Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami
terima dan nikmati hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan persembahan kami masing-masing ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini agar boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun peruntukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi PKJ 146 bait yang pertama dan sampai selesai persembahan diedarkan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk sebentar. Tuhan berkati kita. Mempertegas lagi, mungkin dalam berita jemaat sudah juga, karena di edaran Satgas bahkan Kementerian Agama, walaupun belum ada lanjutan dari resort, tapi saya pikir itu juga biasa menjadi pedoman resort. Karena ada di sekitar kita dan di anggota jemaat kita yang terjangkit COVID dan meninggal, maka kita dengan terpaksalah kita tutup dulu tatap muka minggu selanjutnya sambil mendengar perkembangan minimal 14 hari atau minimal Desember ini kita tidak bisa laksanakan tatap muka lagi. Kita lebih baik kita cegah gitu ya, berupaya. Karena itu dampaknya tadi Ibu Mary sebagai bidang kesehatan kita mengingatkan kita, bantu kesadaran dari keluarga kita, siapa yang merasa ada bersentuhan langsung bisa minimal isolasi mandiri. Baik dia di rumah dengan istri atau dengan suami, isolasi mandiri dulu minimal 7 hari gitu ya. Rasa-rasakan sambil bijaksana saja ya. Jangan terlalu juga berlebihan. Jaga-jaga saja. Tapi kita memang harus jaga-jaga. Kita lihat jangankan kita yang sangat aktivitas tidak terukur, pejabat-pejabat yang terukur
fasilitas dan terukur gerakannya pun bisa terjangkit ya. Jadi kita jangan remeh ini. Jadi tadi hasil rapat ya, bukan saya sendiri. Rapat darurat, ada MP, ada BPP, BPH di dalam. Kita tutup dulu tatap muka kita, tapi ibadah kita akan berjalan memakai rekaman. Itu hasil rapat darurat tadi. Mohon maaf, dan Tuhan menguatkan keluarga. Dan kita yakin Indo Aci yang sudah percaya Yesus, walaupun penyakit boleh meregut dia, tapi kita yakin nyawanya tetap milik Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat